Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, kini kita beralih ke informasi seputar penanganan COVID-19 di tanah air. Seorang warga Takalar, Sulawesi Selatan meninggal dunia sepekan usai disuntik vaksin. Nah, sebelum meninggal, ini korban sempat dirawat karena demam tinggi serta nyeri pada seluruh persendian. Jenazah Sulaiman Daengtika disemayamkan di rumah duka di Desa Batu-Batu, Kecamatan Galesong Utara, Takalar. Pria berusia 50 tahun ini meninggal dunia di Rumah Sakit Haji Makassar setelah divaksin. Senin pekan lalu ia disuntik vaksinasi di tempat kerjanya di Makassar. Keesokan harinya korban demam tinggi, sesak nafas hingga nyeri pada seluruh persendian. Awalnya Sulaiman tidak khawatir karena banyak temannya yang ikut vaksinasi juga demam dan nyeri persendian. Tetapi setelah sepekan dirawat, Sulaiman meninggal dunia. Menurut keluarga, semasa hidupnya almarhum tidak pernah sakit, terlebih demam tinggi seperti yang dialami sebelum meninggal. Namun, usai disuntik vaksin, ayahnya justru sakit keras dan meninggal dunia. Sebelumnya nggak ada riwayat penyakitnya apa segala macam, sehat-sehat gitu. Setelah divaksin ini 2 hari kemudian ada gejalanya panas dingin, nyeri otot, pokoknya seluruh badan gitu. Sampai kadang panasnya naik, kadang juga turun. Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan akan mengecek data kesehatan korban sebelum vaksinasi. Menurut juru bicara vaksinasi Dinkes Sulawesi Selatan, seluruh rangkaian screening vaksinasi sudah dilakukan. Tim independen akan memeriksa penyebab kematian ini. Jadi meninggalnya di rumah sakit satu tim yang independen yang menangani semua kasus-kasus kejadian-kejadian yang setelah dilakukan vaksinasi. Dan ini masih proses investigasi dan sudah dilakukan beberapa informasi untuk sebagai langkah awal untuk melakukan investigasi selanjutnya. Kita tunggu saja informasi dari tim Pemda Kipi yang independen menangani hal ini. Tim Dinas Kesehatan juga memastikan kabar banyak peserta vaksinasi yang dirawat tidak benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 22 warga binaan di Rutan Kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkonfirmasi positif COVID-19. Iya betul, Ovi. Penyebaran virus COVID-19 di lingkungan rutan ini berawal dari salah satu warga binaan yang kini dirawat di rumah sakit. Puluhan narapidana dan pegawai rutan kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah menjalani tes swab PCR di lingkungan rutan Selasa siang. Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukannya satu narapidana yang terpapar virus pada 15 Maret 2021 dan menular ke puluhan napi lainnya. Satu persatu napi diperiksa tim medis dengan menggunakan APD lengkap. Kepala Rutan Kelas 2A Palangkaraya mengaku satu napi yang terpapar sebelumnya mengalami gejala medis dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Sebelumnya karena juga hasil tracking kita terhadap satu orang yang sebelumnya sudah kita rawat di rumah sakit karena kondisi yang perlu perawatan, dan ketika dilakukan swab oleh pihak rumah sakit ternyata positif juga, sehingga kita mengambil tindakan, teman-teman yang satu kamar kita lakukan tracking dan hasilnya sebanyak 22 orang itu dinyatakan positif, sehingga 22 napi yang terkonfirmasi positif COVID kini tengah menjalani isolasi mandiri di ruang khusus di Rutan Kelas 2A Palangkaraya. Penularan virus COVID di lingkungan rumah tahanan ini membuat seluruh penghuni dan petugas lapas wajib mentaati protokol kesehatan. Sejumlah fasilitas seperti hand sanitizer dan masker juga disediakan bagi penghuni rutan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.
Ya Lovi, kalau beberapa waktu lalu kita melihat ada orang-orang yang divaksin ketakutan gitu kan, bahkan ada yang menangis dan berteriak-teriak. Tapi ini ada lagi yang lebih parah, karena 2 penerima vaksin COVID-19 di Kota Serang, Banten ini pingsan usai disuntik. Nah, pemberian vaksin ini merupakan persiapan pembukaan bioskop di pusat perbelanjaan. Dua pegawai pusat perbelanjaan di Kota Serang mendadak jatuh pingsan usai mengikuti program vaksinasi COVID-19 di Kota Serang, Banten. Saat pingsan, petugas langsung mengevakuasi untuk memantau kejadian ikutan pasca imunisasi. Menurut petugas, pegawai yang pingsan takut jarum suntik, sehingga pingsan setelah divaksin. Vaksinasi ini digelar oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Ketenagakerjaan Kota Serang, Banten dalam rangka mempersiapkan pembukaan bioskop di pusat perbelanjaan Kota Serang. Pemerintah Kota Serang menyiapkan kuota 700 vaksin untuk para pedagang dan pegawai yang bekerja di pusat perbelanjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Vaksinasi dengan menggunakan AstraZeneca terus berlanjut di Jawa Timur. Ya, lebih dari 100 kiai dan ulama menerima suntikan vaksin asal Inggris ini. Vaksinasi bagi kiai dan ulama di Jawa Timur digelar di kantor PWNU Jawa Timur di Kota Surabaya. Dalam vaksinasi kali ini sejumlah kiai sepuh yang sudah divaksin sebelumnya menerima dosis kedua vaksin Sinovac. Sementara para kiai muda menerima dosis pertama vaksin AstraZeneca. Vaksin AstraZeneca sengaja digelar di depan umum untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin AstraZeneca aman untuk digunakan. Pemirsa, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah 1 tahun beroperasi menjadi rujukan pasien COVID-19 bergejala ringan hingga sedang. Rumah Sakit Wisma Atlet menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi yang menghantam negeri. Inilah suasana antrian ambulans yang akan memasuki komplek Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Antrian ambulans ini membawa pasien COVID-19 yang akan dirawat di Wisma Atlet. Antrian terjadi akibat banyaknya pasien yang dirujuk ke RSD Wisma Atlet dan tahapan screening pasien sebelum bisa mendapatkan kamar. Pasien COVID-19 terus berdatangan ke Wisma Atlet Kemayoran. Mereka yang dirawat di sini adalah pasien yang bergejala ringan hingga sedang, baik warga yang berdomisili di DKI Jakarta maupun warga kota penyangga ibu kota. Tingginya angka positif COVID-19 di ibu kota dan sekitarnya tak pelak membuat tingkat hunian Wisma Atlet sangat tinggi. Beberapa kali RSD Wisma Atlet menutup towernya akibat penuhnya hunian. Tak melulu tampil dengan potret buram, kedekatan pasien dan tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet menjadi cerita tersendiri di tengah pandemi. Belasan hari menjalani isolasi membuat pasien dan tenaga kesehatan menjadi akrab. Saudara-saudara telah menjadi inspirasi bagi kita semua, menjadi pahlawan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam penanganan pandemi COVID-19. Bersama kita bangkit. Setahun berlalu sejak ditetapkan sebagai rumah sakit darurat, Wisma Atlet kini menjadi saksi bisu perjuangan melawan pandemi yang menghantam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi memperlakukan tilang elektronik. Kami akan kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.